Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rekan-rekan, hari ini kita berada di Masjid Agung Bani Umayyah yang terletak di ibu kota Suriah, yaitu Damaskus. Tepatnya hari Minggu 21 Maret 2021, bertepatan dengan tahun ke-8 gugurnya atau wafatnya guru besar Ahlus Syam, yaitu Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang mana beliau gugur 8 tahun yang lalu di hari yang sama, dan beliau dimakamkan di samping makam Salahuddin Al-Ayyubi, tepatnya di belakang masjid ini. Kita akan berkunjung dan berziarah serta kirim doa dan salam untuk beliau beserta Panglima Besar Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Ikuti videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Mengenal sosok Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nama beliau adalah Muhammad Said Ibn Mullah Ramadan Al-Buti. Lahir di sebuah desa kecil bernama Buton, Turki, pada tahun 1929 Masehi atau bertepatan 1347 Hijriah. Syekh Mullah Ramadan Al-Buti adalah seorang ulama terkemuka di Turki. Namun sayangnya saat itu Mustafa Kemal Atatürk berpolitik sehingga dapat menggulingkan dinasti Turki Utsmani serta mengubah sistem syariat Islam menjadi sekuler. Dengan begitu membuat sang ayah, yaitu Syekh Mullah Ramadan Al-Buti beserta keluarganya dan anak sematawayangnya, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, memilih menghindari konflik dan memutuskan hijrah ke negeri Syam, yaitu Suriah, tepatnya di ibu kota Damaskus, untuk melanjutkan dakwah. Di Suriah, sejak kecil, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ditempa dan dididik langsung oleh sang ayah dan juga ulama ternama dan tokoh besar negeri Syam. Dimulai dengan pondasi iman dan ilmu akidah, dilanjutkan dengan sirah Nabi Muhammad SAW, serta disempurnakan dengan ilmu alat, yaitu nahwu dan sorof. Di usia yang ke-6 tahun, Syekh Al-Buti mampu menyelesaikan hafalan Alfiyah Ibnu Malik, yang merupakan pondasi gramatikal ilmu bahasa Arab yang berisi 1000 bait lebih. Dan di saat itu pula ia mampu menghatamkan hafalan Al-Qur'annya hanya dalam kurun waktu 6 bulan lamanya, di bawah bimbingan daiyah wanita yang khusus menghafalkan Al-Quran kepada anak-anak. Setelah menamatkan bangku sekolah dasar, menengah pertama, dan tingkat SMA di sebuah ma'had Taujih Al-Islami Damaskus, Suriah, kesungguhan Syekh Al-Buti dalam menuntut ilmu tak cukup dan berakhir sampai di situ. Ia pun melanjutkan ke perguruan tinggi Al-Azhar, Mesir, karena pada saat itu Suriah belum memiliki kurikulum standar untuk Fakultas Syariah Islamiyah. Syekh Al-Buti mampu menyelesaikan jenjang perguruan tinggi S1, S2, hingga program doktoral dengan predikat Mumtaz Syaraful Ula atau Kamlud, serta disertasinya yang berjudul Dhawabitul Maslahah fi Syariah Al-Islamiyah mendapatkan rekomendasi publikasi dari para guru, pembimbing, serta pengujinya. Limpahan ilmu serta keluasan akan wawasannya membuat Syekh Al-Buti menduduki jabatan penting dalam dunia pendidikan Islam di Suriah, serta lembaga-lembaga pendidikan internasional dunia Islam. Wawasan dan pandangan beliau yang toleran dan juga moderat, serta terbuka dalam berpikir, membuat beliau dicintai oleh berbagai macam kalangan masyarakat luas, mulai dari masyarakat awam, akademisi, hingga pejabat tinggi dan politisi. Sehingga beliau sering diundang untuk memberikan seminar, kajian ilmiah dan diskusi, bahkan majelis ilmu dan dakwah dari satu mimbar ke mimbar lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain berdakwah dengan lisan, beliau juga merupakan penulis yang produktif
beliau dapat menguasai berbagai disiplin ilmu. Karyanya mencapai lebih dari 60 buku, meliputi bidang syariah, sastra, falsafah, sosial, masalah kebudayaan, hingga masalah-masalah kontemporer yang belakangan ini muncul lantaran perkembangan zaman. Buku-buku beliau termasuk karya-karya fenomenal Islam pada zaman ini. Kesederhanaan bahasa serta kepiawaian Syekh Al-Buti dalam memberi contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau contoh tersebut diambil langsung dari peristiwa yang terjadi pada zaman ini merupakan keunggulan tersendiri dalam karya-karya beliau. Syekh Al-Buti juga aktif mengisi beberapa acara stasiun televisi membahas tentang Al-Quran, sirah Nabi, fikih, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Maka oleh karena itu, tak heran jika beliau dijuluki Al-Ghazali kecil dari Suriah. Pada saat Suriah sedang dilanda konflik, berbagai macam fitnah datang menghardik Syekh Al-Buti, lantaran beliau menolak untuk mendukung golongan kontra pemerintah yang mengatasnamakan jihad Islam dengan menghidupkan para api konflik hingga menumpahkan darah sesama saudara muslim. Bahkan sebagian dari mereka menghina dan mengatakan beliau telah sesat lantaran hal tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Padahal seberapalah ilmu serta pengetahuan mereka terhadap situasi politik Suriah serta maslahat dan mafsadat tentang hal tersebut. Oke teman-teman, kita sudah berada di depan makam Panglima Perang Islam Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Masjid Al-Aqsa, dan juga di tempat ini dimakamkan Profesor Dr. Asy-Syaikh Asy-Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahumullah. Jadi kita akan berkunjung sedikit selayang pandang tentang Syekh Said Ramadan Al-Buti, yang mana tepat hari ini beliau dibom bersama puluhan santri yang sedang mengaji di Masjid Al-Iman, yaitu di Damaskus. Mereka saat itu sedang mengkaji tafsir di malam Jumat, hari yang mulia. Beliau dan para santrinya syahid, mendapatkan kemuliaan syahid. Dan kita hari ini akan mengenang sedikit perjuangan beliau. Beliau adalah merupakan salah satu ulama besar dunia Islam, juga bagi orang Arab, tentunya khususnya untuk orang Islam ya, karena beliau memiliki puluhan karya ilmiah berupa buku, karangan-karangan seperti Fikih Sirah Nabawiyah, seperti Kubro Yakiniyat, dan yang lain sebagainya. Masih banyak lagi, teman-teman pasti tahu, serta diterjemahkan ke berbagai bahasa. Yang perlu teman-teman tahu bahwasanya banyak orang yang menuduh beliau sebagai ulama pemerintah atau ulama penjilat. Namun pada faktanya beliau adalah ulama yang benar-benar tawadu, memiliki manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana beliau berfaham Sunni, dan beliau merupakan ulama yang menjauhi kedudukan atau jabatan di pemerintahan. Beliau pernah ditawarkan untuk menjadi mufti, Grand Mufti Suriah, namun beliau menolak itu karena beliau menghindari tuduhan fitnah orang-orang. Dan beliau memiliki manhaj yang moderat, juga toleran di dunia Islam, dan seluruh umat Islam pun mengetahui itu. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di hadapan makam Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sang syahid mimbar, yang mana beliau syahid 8 tahun lalu. Sedikit mengenang kisah beliau di masa lampau bersama Presiden Suriah yang terdahulu. Beliau sempat ditawari berbagai macam hadiah dari Istana Kepresidenan, namun Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menolak seluruh hadiah yang ditawarkan oleh Presiden. Sehingga beberapa kali Presiden tetap memaksa untuk memberikan hadiah apa saja yang beliau inginkan, berupa rumah, mobil, dan berbagai macam kebutuhan duniawi. Akan tetapi Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menolak itu semua, dan pada akhirnya Presiden tetap memberikan hadiah. Sehingga mau tidak mau Syekh Al-Buti menerima hadiah berupa mobil Mercedes. Namun setelah beliau terima mobil Mercedes tersebut, mobil mewah, beliau jual. Dan yang bikin mengejutkan adalah harga dari hasil penjualan mobil Mercedes hadiah dari Presiden tersebut untuk menafkahi berupa membiayai pernikahan 30 pemuda dari Suriah.
Itulah yang membuat Presiden Suriah Hafiz al-Assad pada masanya semakin jatuh cinta kepada Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti sehingga beliau mengundang ke istana presidenan. Pada akhirnya konflik di Suriah pada tahun 2011 pecah sehingga memaksa seluruh rakyat Suriah berdemonstrasi, saling berseteru hingga konflik bersenjata pun tak terelakkan, yang memaksa seluruh rakyat Suriah atau sebagian rakyat Suriah harus keluar Suriah. Dan pada saat itu Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, Allah yarhamu, beliau menasehati rakyat Suriah dengan penuh sukarela. Beliau mendapatkan tawaran berbagai macam dari luar negeri, salah satunya yaitu Presiden Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Beliau menawarkan kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti untuk keluar dari Suriah serta mendukung pemberontakan serta mendukung revolusi, namun beliau tolak. Yang mana ketika itu Presiden Erdogan menawarkan berupa rumah, fasilitas mobil, kebutuhan sehari-hari bersama 50 keluarganya untuk tinggal di Turki. Namun apa jawaban beliau? Jika saya keluar dari Suriah dan meninggalkan rakyat Suriah, maka saya merupakan ayah yang durhaka. Saya merupakan orang tua yang durhaka yang telah meninggalkan anak-anaknya berseteru, yang meninggalkan anak-anaknya yang berkonflik. Jadi beliau, pendapatnya, pendiriannya tetap teguh berdiri di tengah konflik untuk terus menasehati rakyat Suriah yang sedang bertengkar. Oke teman-teman, salah satu manhaj atau pemikiran beliau yang moderat dan juga tolerans, pendapat beliau di mana saat beliau berkhutbah di hari Jumat di mimbar-mimbar masjid yang ada di kota Damaskus, Suriah, beliau selalu berpesan dan mengedepankan kepada para jamaahnya untuk selalu menjaga negaranya, menjaga rasa nasionalisme, menjaga serta bela negara, dakwah bela agama dan bela negara. Beberapa ulama-ulama rekan-rekan beliau, Profesor Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti, mengingatkan beliau untuk mengurangi dakwah atau ajakan bela agama dan negara atau nasionalisme itu tadi, karena beliau dinilai sangat berpihak atau condong kepada kepemerintahan. Namun beliau menolak nasihat tersebut karena beliau adalah orang yang ingin menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan negara kesatuan Republik Suriah. Maka dari itu beliau berkata kepada rekan-rekannya yang sudah bernasihati beliau, karena beliau sudah mencium aroma kesyahidan atau mencium ajal umur beliau yang sudah dekat, sehingga beliau tahu beberapa hari sebelum beliau wafat banyak video beredar beliau sudah mengetahui akan gugur dan syahid. Itulah tadi selayang pandang tentang Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang syahid dan gugur dalam kajian malam Jumat di masjid di Damaskus, Suriah, dan beliau mendapatkan kemuliaan atas perjuangan beliau, yang mana beliau sudah memperjuangkan berupa kalimatul haq, yaitu kata-kata yang hak terhadap pemerintah dan juga rakyat Suriah, sehingga beliau mendapat kemuliaan dimakamkan yang berada di samping Panglima Islam dan juga seorang pahlawan bagi umat Islam, sang pembebas Aqsa. Beliau dimuliakan dengan dimakamkan di samping Salahuddin Al-Ayyubi, dan ini beliau dulu juga pernah berpendapat atau mengira-ngira di saat beliau melihat di samping makam Salahuddin Al-Ayyubi ada ruangan beberapa meter kosong. Saat beliau berkunjung ke makam Salahuddin Al-Ayyubi, beliau berkata, siapakah gerangan orang yang beruntung akan dimakamkan di samping sang panglima Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Allah menghormati beliau, Allah muliakan beliau, dimakamkan tidak jauh, hanya beberapa meter, yaitu 1 atau 2 meter. Ini makam Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu adalah makam Syekh Said Ramadan Al-Buti. Bisa dilihat.
Begitulah sosok Asy-Syahid Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sosok ulama Rabbani yang cerdas, yang memilih hidup zuhud sekalipun di sekelilingnya bergelimang tawaran harta dan tahta. Beliau memilih untuk mempertahankan bumi Syam, bahkan saat darahnya dihargai sekantong emas sekalipun. Saat semua meninggalkan Suriah hanya karena propaganda busuk sebagian kelompok yang tak bertanggung jawab, Syekh Ramadan Al-Buti memilih untuk tetap menggenggam berlian, bahkan saat dibalut lumpur hitam busuk sekaligus, memilih untuk menjadikan diri tameng bagi negara daripada harus membahayakan nyawa orang banyak. Oke rekan-rekan, beliau Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti telah gugur dan syahid akibat keteguhan beliau atas pendapat pribadinya untuk membela serta menjaga negaranya, yang mana di hari Kamis malam Jumat beliau mengkaji tafsir Al-Quran bersama ribuan santrinya. Namun Allah panggil beliau, Allah lebih cinta beliau, Allah muliakan beliau kesyahidan di hari yang mulia yaitu malam Jumat, di tempat yang mulia yaitu masjid, di majelis yang mulia yaitu kajian tafsir, dan beliau bersama kitab suci yang mulia yaitu Al-Quran, dan bersama beliau puluhan santrinya juga syahid atau gugur dalam kejadian bom bunuh diri di Masjid Al-Iman Damaskus. Salah satunya juga adalah cucu yang selalu mendampingi beliau bernama Ahmad Muhammad Taufik Ramadan Al-Buti. Beliau adalah salah satu cucu yang selalu menghadiri kajian Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, yaitu kakeknya. Kemanapun masjid ada dars atau pengajian beliau, cucu beliau ini selalu hadir dan selalu khidmah kepada sang kakek. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita husnul khotimah serta kemuliaan syahadah atau syahid, sehingga kita dapat dikumpulkan bersama golongan para nabi, para syuhada, dan para aulia. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Leon Fikianto dan Damaskus Suriah. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اتضح اليوم للقاصي والداني أنني كنت الأخ الودود المخلص، أنني كنت الإنسان الذي يغار على مصير هذا البلد المقدس. لذا أنا أقول رب ضارة نافعة.